Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enawati Dasa Saputri, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dengan fasilitator Ibu Suharlik dan pengajar praktik Bapak Eko Prawito. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata budaya positif dilakukan dalam dua kegiatan. Yang pertama, membuat keyakinan kelas dengan peserta didik kelas 5 di SDN 01 Pekiringan Ageng. Yang kedua, pengimbasan teman sejawat di SDN 01 Pekiringan Ageng dengan mengundang beberapa guru dari beberapa sekolah dasar yang ada di wilayah Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang: sekolah sebagai lembaga pendidikan di mana anak belajar harus bisa memfasilitasi dan menjembatani terwujudnya budaya positif. Dalam menerapkan budaya positif agar bisa menjadi kebiasaan yang mengakar kuat, harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus oleh semua warga sekolah, serta adanya keteladanan dari semua pendidik yang ada di sekolah tersebut. Selain itu, kolaborasi yang baik diharapkan mampu terwujudnya budaya positif di sekolah. Budaya positif juga dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Melalui penerapan budaya positif di sekolah juga merupakan salah satu cara untuk memfilter masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang berdampak merugikan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab, serta memiliki disiplin positif yang baik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang dimiliki agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan aksi nyata: pertama, mengimplementasikan budaya positif agar menjadi kebiasaan dan membudaya di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan melatih peserta didik untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Sementara tolak ukur aksi nyata yaitu peserta didik bisa membuat keyakinan kelas yang dipasang pada dinding kelas dan mampu bertanggung jawab dengan kesadaran dari dirinya sendiri serta mampu menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sehingga dapat terwujud budaya positif. Lini masa tindakan aksi nyata yaitu merancang kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan dan menyampaikan hasil rancangan kepada teman sejawat. Kemudian, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif dan keyakinan kelas yang telah dibuat. Setelah itu, mendesain keyakinan kelas dan merancang kelas impian bersama murid. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan aksi nyata yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan aksi nyata perlu adanya dukungan, terutama dari semua warga sekolah, kepala sekolah, pendidik, maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah,
dan orang tua serta murid. Sesuai dengan rencana, aksi nyata yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat di kelas 5 di SDN 01 Pekiringan Ageng. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang bersifat rinci dan konkret, dan pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Selain itu, keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat, dan semua warga kelas melakukan curah pendapat ketika membuat keyakinan kelas. Selain itu juga keyakinan kelas dapat ditinjau dari waktu ke waktu sesuai dengan kesepakatan bersama oleh warga kelas tersebut. Berikut ini adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 5. Sebelum membuat keyakinan kelas, saya memberikan penjelasan secara singkat apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan kegiatan yang akan dilakukan bersama dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Setelah itu saya meminta siswa untuk melakukan diskusi tentang apa saja keyakinan kelas yang akan dibuat. Saya meminta siswa untuk mencatat hasil diskusi yang telah dilakukan tentang poin-poin penting disiplin positif ke dalam kertas yang sudah dibagikan untuk dijadikan keyakinan kelas di kelas 5. Setelah siswa mencatat hasil diskusi di kertas yang sudah dibagikan, kemudian siswa satu persatu untuk maju ke depan menempelkan hasil diskusi tersebut pada media yang sudah disediakan. Langkah berikutnya setelah siswa selesai maju satu persatu untuk menempelkan pendapatnya di media yang telah disediakan, maka siswa membuat rangkuman bersama dari kesepakatan kelas tersebut dan dijadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah dibuat kemudian ditempelkan di dinding kelas 5 untuk ditaati dan dilaksanakan bersama dengan kesadaran dari diri sendiri dan berharapnya akan menjadi budaya positif di sekolah tersebut. Pelaksanaan aksi nyata yang kedua yaitu pengimbasan. Peserta pengimbasan modul 1.4 budaya positif mengisi daftar hadir terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan pengimbasan. Daftar hadir peserta pengimbasan yang terdiri dari beberapa sekolah dasar yang ada di wilayah Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang dihadiri oleh 13 peserta dari 7 sekolah dasar, yaitu dari SDN 01 Nyamok, SDN 02 Pringsurat, SDN 02 Gejelik, SDN 05 Kajen, SDN 02 Kajen, dan dari SDN 01 Pekiringan itu sendiri. Dan ini adalah beberapa guru peserta pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk jalannya kegiatan pengimbasan bisa kita saksikan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara pengimbasan budaya positif guru penggerak angkatan 7. Nah di sini sebelum kita mulai ke acara ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya baik hari ini, besok atau mungkin nanti
Yaumil Qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Enawati Gaza Saputri. Di situ bisa Bapak Ibu lihat saya sekarang berada di SDN 01 Kuningan Ageng yang Juli kemarin dimutasi sebagai kepala sekolah. Tapi sebelumnya saya sebagai guru di angkatan tahun 2007 di SDN 01 Botosari Pangandaran selama 5 tahun di sana. Kemudian pada tahun 2015 saya turun ke SDN 01 Linggo, hanya setahun di sana. Kemudian saya dimutasi kembali ke SDN 01 Tanjung Sari Kajen. Begitu juga di Tanjung Sari saya hanya setahun. Kemudian saya dimutasi kembali ke SDN 01 Windurojo Kecamatan Seksi. Di sana saya 5 tahun. Nah, selain sebagai guru, saya juga aktif dalam kegiatan PKK di desa, khususnya di Purjalingga. Kemudian selain itu saya juga pernah jadi pemandu KKG bermutu pada tahun 2015-an, 2014-an saya pernah jadi pemandu KKG bermutu. Selain itu juga saya aktif di FKKG atau forum KKG bermutu juga. Pada saat itu ketuanya adalah Pak Muripto dan saya sebagai bendaharanya. Terus untuk kontak saya bisa Bapak Ibu lihat di situ. Terus selain itu juga ada email dan juga seperti guru-guru yang lain, saya juga suka sekali yang namanya mempromosikan diri sendiri, dan itu saya masukkan ke YouTube saya. Ada 2 YouTube yang saya miliki karena kemarin ada akun admin, maka YouTube-nya ada 2 sebagai tugas saya di guru penggerak. Kita mulai saja Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang ini ada beberapa perubahan paradigma khususnya dalam pendidikan di Indonesia. Hal itu dipelopori atau dimotivasi oleh filosofi dari Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan kita. Di sini beliau mengemukakan bahwa yang namanya anak itu adalah sebuah pribadi yang unik. Mereka memiliki bakat dan kodratnya masing-masing. Selain itu, tugas kita sebagai guru itu hanya menuntut saja. Kita tidak bisa yang namanya memaksakan anak untuk seperti yang kita harapkan. Kita hanya menuntut mereka menuju kodrat alam dan kodrat zamannya saja. Selain itu juga kita membimbing anak agar merdeka belajar. Itu adalah filosofi dari Bapak Hajar Dewantara. Kemudian dalam menuntut budi pekerti, maka sebagai pendidik juga kita perlu menuntut anak menerapkan budaya positif di sekolah. Untuk apa kok kita menerapkan budaya positif di sekolah? Nah, ini untuk menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman dan nyaman agar anak dapat bertindak dan mencipta dengan secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu juga dengan disiplin ini maka warga sekolah perlu persepsi tentang disiplin yang selama ini dikaitkan dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Banyak hal-hal yang ternyata sebagai seorang guru atau posisi kontrol kita itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika kita melakukan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau hukum atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Nah, disiplin juga seringkali dihubungkan dengan hukuman. Padahal hal itu merupakan alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Berikutnya, disiplin positif adalah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungan. Selain itu, disiplin positif juga sebaiknya dimulai dari diri anak sendiri.
dan juga dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan semua pihak yang ada di sekolah tersebut. Terus posisi kontrol guru. Ternyata selama ini kita hidup atau kita mengajar dalam posisi kontrol yang ilusi kontrol. Hal ini dipaparkan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita selama ini merasa bahwa kita bisa mengontrol murid seperti yang kita lakukan. Terus berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dalam mengajar tanpa sengaja kita pasti mengkritik atau membuat anak merasa bersalah. Dan itu kita anggap hal yang biasa saja. Tapi menurut Dr. William Glasser itu adalah ilusi kontrol. Terus berikutnya bahwa ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ilusi yang terakhir adalah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Padahal hal tersebut tidak bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Karena kembali lagi bahwa anak didik itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Selain juga itu juga merdeka belajar adalah kita memerdekakan anak agar mereka bahagia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Ini adalah ilusi kontrol dari William Glasser. Kemudian ada juga paradigma tentang stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini disampaikan oleh Stephen R. Covey. Di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Di dalam stimulus kontrol, di dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Bahwa kita memandang bahwa kebutuhan semua peserta didik itu sama. Tetapi ternyata di dalam teori kontrol itu berbeda. Bahwa setiap murid itu pribadi yang unik. Berarti mereka punya perbedaan antara satu dengan yang lain. Terus berikutnya semua orang melihat yang sama. Padahal seperti kita ketahui bahwa gambaran setiap orang itu berbeda. Begitu juga dengan murid. Mereka punya pemikiran yang berbeda antara satu dengan yang lain. Terus berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di dalam teori kontrol kita harusnya berusaha memahami mereka. Bukannya kita mengubah mereka untuk jadi seperti apa yang kita mau, tetapi kita memahami mereka agar mereka bisa memahami dirinya sendiri dan apa mau mereka ke depannya. Terus berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita melihat apabila kita anak didik kita melakukan suatu kesalahan, kita selalu menghakimi bahwa anak tersebut memang sudah buruk atau tidak bisa diperbaiki lagi. Padahal yang namanya perilaku yang anak lakukan itu mereka pasti punya tujuan. Mereka punya alasan tersendiri. Dan disinilah kita sebagai pendidik harus bisa menggali apa saja alasan yang dimiliki oleh mereka kenapa mereka berbuat suatu kesalahan. Terus berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di dalam teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Terus berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kita merasa bahwa kita sebagai pendidik kita bisa mengontrol anak didik kita untuk duduk diam ketika pelajaran, untuk mengerjakan soal yang sama dan mendapatkan nilai yang bagus. Padahal setiap anak adalah pribadi yang unik, yang mempunyai bakatnya sendiri. Nah, di sini bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain karena mereka punya kehendak pribadi. Terus pemaksaan adalah pada saat bujukan datang. Ketika kita membujuk anak untuk berbuat baik dan kita gagal, biasanya kita melakukan pemaksaan atau dengan kata-kata yang keras atau dengan melakukan hukuman. Dan ternyata di dalam teori kontrol itu tidak boleh. Bahwa kita harus bisa menciptakan atau memberi pilihan-pilihan kepada anak agar anak menyadari kesalahan mereka dengan sendirinya. Terus di dalam stimulus respon kita punya pikiran bahwa harus ada yang menang atau yang kalah. Padahal di dalam teori kontrol tidak bisa seperti itu. Bahwa kita tidak bisa mengalahkan orang lain, berarti harus menang dan menang. Itu di dalam teori perbedaan dari teori kontrol dan stimulus respon.
Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Mereka punya karakter yang kuat sehingga mereka tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Selain itu juga disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang kita harapkan. Itu adalah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif. Nah, di dalam bukunya Restructuring School Discipline, Diana Gosel itu menyatakan bahwa setiap kita berbuat sesuatu pasti kita memiliki alasan. Kita memiliki alasan kenapa kita harus melakukan itu. Nah, alasan yang diungkapkan oleh Diana Gosel itu ada dua, yaitu eksternal dan internal. Nah, alasan internal atau motivasi eksternal itu yang pertama adalah untuk menghindari kenyamanan, bahwa kita itu tidak suka dihukum. Ketika kita dihukum pasti kita tidak merasa nyaman. Ya, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, itu karena takut dengan hukuman dan kita sering mengabaikan hal tersebut. Terus motivasi eksternal yang berikutnya karena kita ingin mendapatkan imbalan. Kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Ibaratnya anak misalnya mengerjakan PR dengan baik karena ingin mendapatkan nilai 100 atau mungkin dibimbing-bimbingi oleh gurunya. Kalau PR-nya betul semua nanti dapat permen atau apa. Nah, itu ternyata adalah motivasi eksternal dari dalam diri anak dan biasanya tidak bisa bertahan lama. Terus motivasi internal yang diharapkan atau yang menuju disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Berarti mereka menyadari dari dalam dirinya sendiri apa yang akan mereka lakukan, dan itu biasanya akan bertahan lebih lama dan anak akan melakukannya dengan sukarela sehingga terbentuk yang namanya disiplin positif. Itu adalah motivasi internal. Berikutnya, ini hanya sekedar sebagai renungan. Kita sebagai pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu saja, tetapi karakter anak juga harus kita bina atau harus kita apa ya? Ya harus kita wujudkan biar mereka bisa hidup di masyarakat dengan baik. Nah, sebagai seorang guru tadi ada salahnya kita merenung. Nah, saat Anda hadir di dalam kelas, ketika Anda berdiri di depan kelas mengajar, mendidik, itu yang mendasari itu apa? Sekali-kali dengan merenungkan hal tersebut. Sebenarnya saya masuk kelas itu mau apa? Saya mau melakukan apa kepada anak didik kita? Apakah saya hanya ingin mengajarkan perkalian supaya anak bisa perkalian, atau ingin mengajarkan yang lain? Tak ada salahnya sesekali kita merenungi hal tersebut. Terus berikutnya, ini juga perlu kita renungkan kembali. Misalnya saja di suatu sekolahan tidak ada peraturan yang mengharuskan guru untuk datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru ketika mereka datang terlambat, dan tidak ada atasan yang menguji Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu? Apakah Bapak Ibu akan masuk kelas dengan tepat waktu? Apakah Bapak Ibu akan mengajarkan anak dengan merdeka belajar? Pada salahnya sekali dengan menemukan itu. Sebenarnya dengan jadi guru itu mau seperti jadi guru yang seperti apa? Itu tak ada salahnya sesekali kita merenung biar kita ketika berdiri di depan kelas kita jadi pribadi yang tahu apa mau anak dan anak mau dibawa kemana. Itu untuk sekedar perenungan saja. Berikutnya yang perlu kita pahami ada 3 hal juga tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita sebagai guru kadang terbawa pada zaman dulu, di mana ketika kita sekolah, guru kita menghukum kita, dan mungkin
sampai sekarang kita terbawa. Nah, padahal di dalam filosofi Gereja Dewantara hal tersebut tidak boleh dilakukan kembali. Nah, di sini kita lihat perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Coba Bapak Ibu kembali lagi ke masa dengan masih SD atau mungkin SMP atau mungkin SMA. Pasti Bapak Ibu pernah yang namanya mendapatkan hukuman. Bagaimana perasaan jenengan pada saat itu? Ketika jenengan mendapatkan hukuman tersebut, senangkah? Sedihkah? Itu pasti akan teringat-ingat sampai sekarang. Nah, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Berarti memang itu harus terjadi. Jadi untuk efeknya ke anak itu akan lebih ringan lagi. Terus berikutnya yang namanya hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya. Nah, itu bisa dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin jenengan pernah zaman SD disuruh berdiri di depan kelas oleh Bapak Ibu guru, sampai sekarang masih terbayang-bayang. Ya, nah itu kan berarti dalam waktu yang lama. Karena yang namanya pengalaman buruk itu pasti akan ada di terpatri di otak kita sampai sekarang. Nah, sedangkan untuk konsekuensi, ketika kita melakukan konsekuensi itu anak akan merasa nyaman. Dan biasanya ketika mereka merasa sedih pun dalam waktu yang tidak panjang. Terus berikutnya yang bukan hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Ketika kita memaksakan anak untuk disiplin, untuk sesuai dengan aturan tanpa adanya dari diri mereka sendiri, biasanya mereka akan benci hal tersebut. Sedangkan untuk konsekuensi itu diharapkan anak menghargai disiplin yang diterapkan oleh guru. Terus untuk hukuman berikutnya itu paksaan. Ketika kita menghukum berarti kita memaksa anak untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Berarti anak dipaksa. Sedangkan ketika konsekuensi itu ada laksana, maka mereka akan memberikan tanggapan. Dan tanggapan itu biasanya berupa hal-hal yang positif. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ketika anak mendapatkan hukuman, anak akan merasa menyakiti dirinya sendiri. Dan ketika karena apa? Karena biasanya untuk kembali bergaul dengan teman, ketika anak sudah mendapatkan hukuman, mereka akan ada rasa malu tersendiri karena mereka sudah dihukum. Tapi ketika konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ketika mereka kembali ke kelompok mereka, mereka akan terbiasa atau tidak merasa terbebani karena sudah mendapatkan hukuman. Terus berikutnya, selain itu, ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu dengan tidak sengaja anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Mereka takut terbuka. Karena apa? Karena takut mendapatkan hukuman. Itu. Sedangkan untuk konsekuensi, anak itu belajar mematuhi peraturan. Tanpa kita suruh, tanpa kita paksa, mereka otomatis akan mematuhi peraturan dengan kesadaran dari dirinya sendiri. Terus berikutnya yang terakhir, ketika kita menghukum anak itu akan merasa marah. Ada kemarahan tersendiri walaupun mungkin tidak diungkapkan. Selain itu juga merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati hak-haknya. Itu adalah ketika kita melakukan hukuman kepada anak. Sedangkan ketika kita melakukan konsekuensi, mereka hanya merasa kehilangan hak saja, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Berikutnya ini pendapat dari Alfie Koch dalam Purism by Rivet tahun 1993. Ternyata ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, itu ternyata kita menghukum mereka dengan penghargaan tersebut. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena yang namanya penghargaan itu hanya dalam waktu jangka pendek. Pengaruhnya itu hanya dalam waktu jangka pendek saja. Pada saat mereka ingin meraih penghargaan tersebut. Ketika kita sudah tidak memberikan penghargaan, otomatis mereka akan kembali seperti semula. Terus penghargaan juga tidak efektif. Tidak efektif membuat anak untuk melakukan apa yang kita mau. Selain itu, penghargaan juga merusak
saja ketika jenengan Bapak Ibu guru memberikan penghargaan di kelas, otomatis anak yang mendapatkan penghargaan bagaimana? Dia akan merasa senang, merasa bahagia. Dan biasanya yang namanya anak kecil pasti akan meluapkan kebahagiaannya dengan berlebihan. Sementara yang lain bagaimana? Mereka merasa sedih, ya kan? Nah, secara tidak langsung ada komunikasi yang kurang antara anak yang mendapatkan hadiah dengan anak yang tidak. Itu adalah penghargaan. Terus selain itu juga mengurangi ketepatan. Berikutnya menurunkan kualitas. Karena apa? Karena anak hanya akan aktif pada saat kita memberikan penghargaan saja. Pada saat penghargaan itu tidak diberikan, mereka hanya akan diam. Berarti itu mengurangi kualitas dari keaktifan anak di dalam kelas. Selain itu juga mematikan kreativitas. Kreativitas mereka akan mati. Karena apa? Karena mereka hanya mengejar hadiah saja, mengejar penghargaan saja. Itu adalah hukum oleh penghargaan. Selain itu juga yang namanya penghargaan itu adalah motivasi eksternal, bukan dari diri anak itu, sehingga akan bertahan lebih pendek jangka waktunya. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Ini hal baru juga buat kita tentang keyakinan kelas, karena seperti yang kita ketahui selama ini kita hanya tahu tentang peraturan kelas. Di sini ada sebuah pertanyaan, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini juga menurut dosen bahwa suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ini adalah motivasi intrinsik dari siswa. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Nah, yang kita lakukan selama ini, kita menggunakan peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Berarti antara guru dengan siswanya itu ada kesepakatan bersama. Karena apa? Yang namanya kelas itu adalah hak dari guru tersebut. Kelas mau dibawa kemana, mau dijanjikan apa, terus warganya mau seperti apa, itu adalah hak penuh dari seorang guru. Ya, berarti harus ada kesepakatan bersama agar terjalin hubungan yang baik antara guru dengan muridnya. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang bersifat rinci dan konkret. Selain itu, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh murid dan juga pendidik. Semua warga kelas melakukan curah pendapat ketika membuat keyakinan kelas. Berarti ada diskusi antara guru dengan murid, kemudian diputuskan bersama mana saja keyakinan kelas yang akan dilakukan. Dan itu juga harus ditepati oleh semua warga sekolah. Selain itu, keyakinan kelas itu bisa dibuat sewaktu-waktu atau bisa direvisi, ditinjau kembali apakah masih sesuai atau tidak. Ketika tidak sesuai bisa kita revisi kembali agar sesuai dengan keyakinan kelas kita. Terus selain keyakinan kelas ini berbeda dari peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu selalu mengembalikan, misalnya selalu mengembalikan buku di tempatnya. Ini suatu bentuk keyakinan, suatu bentuk peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Berarti anak belajar bertanggung jawab. Terus berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah peraturan kelas. Karena ada kata-kata dilarang, berarti hal-hal yang negatif. Nah, keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Berikutnya, nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini keyakinan kelasnya adalah komitmen. Berarti kita punya komitmen untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, ada kata-kata dilarang, ini bersifat negatif. Maka ini adalah peraturan kelas.
keyakinan kelasnya bisa kita ubah menjadi menghormati orang lain. Terus bisa juga misalnya mengganti atau menggugurkan. Ini keyakinan kelasnya bisa menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Nah, keyakinan kelasnya bisa untuk kesehatan atau keselamatan. Ini adalah perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, contoh penerapan membuat keyakinan kelas ini bisa Bapak Ibu lihat. Ini dipraktekkan di kelas 5 kemarin. Nah, keyakinan kelas itu biasanya dibuat pada awal pembelajaran atau awal semester ketika kita baru masuk tahun pelajaran. Nah, di sini anak-anak kita ajak untuk berdiskusi, untuk membuat beberapa peraturan atau keyakinan kelas. Kita buat daftar dengan diskusi kelompok. Setelah melakukan diskusi kelompok, nah kita minta anak untuk mengaku hal-hal yang akan dilakukan atau disepakati bersama di dalam kelas tersebut. Ini bisa dilihat ya, dipraktekkan di kelas 5 kemarin. Anak-anak menempelkan keyakinan kelas yang sudah mereka rangkum bersama, yang sudah mereka pilih bersama. Nah, kenapa kok kita harus membuat keyakinan kelas? Nah, ternyata itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Bahwa yang namanya manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Begitu juga dengan anak didik, mereka juga punya kebutuhan yang harus terpenuhi, yang harus mereka dapatkan. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya, maka apa yang terjadi? Mereka akan membuat permasalahan atau akan terjadi konflik antara satu dengan yang lainnya. Nah, kebutuhan dasar manusia pada dasarnya itu ada 5. Ya, untuk bertahan hidup, mereka itu perlu yang namanya cinta dan kasih sayang. Apalagi yang namanya anak kecil, itu pasti yang namanya cinta dan kasih sayang sangat mereka butuhkan. Selain cinta dan kasih sayang, anak juga perlu penguasaan agar mereka dapat memahami materi dengan baik. Selain itu juga ada kesenangan. Jadi dalam memberikan pengajaran ke anak, jangan hanya kita menerangkan saja tanpa memberikan kesenangan kepada anak. Kesenangan pada anak itu bagaimana? Jangan bisa mengajak anak untuk bermain sambil belajar. Sekarang ini banyak permainan-permainan yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas. Ya, hal-hal sederhana juga bisa kita gunakan. Jadi tidak perlu harus membeli alat yang mewah. Hal-hal sederhana di sekeliling kita itu bisa kita gunakan untuk memberikan kesenangan dalam pembelajaran. Selain itu kebebasan. Biarkan anak mengekspresikan diri. Berikan mereka kebebasan, sebebas-bebasnya untuk mengekspresikan diri, agar penerimaan materi dapat mereka serap dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap kita itu mesti punya yang namanya gambaran hidup. Kita ingin seperti apa itu pasti ada di dalam pikiran kita. Begitupun dengan anak-anak. Mereka punya gambaran hidup berkualitas mereka sendiri. Ya, untuk itu kita sebagai pendidik harus memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia untuk berkualitas mereka. Memberdayakan dan memerdekakan murid. Maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang telah kita ajarkan. Terus berikutnya, sebelum kita membudayakan budaya positif di sekolah, kita harus tahu posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik atau guru. Nah, sebagai seorang pendidik kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Ini mungkin seringkali kita praktekkan bahwa kita sebagai guru kadang kita merasa punya power, punya kewenangan untuk menghukum anak didik kita. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Terus membuat rasa bersalah. Kenapa kok kita
membuat anak merasa bersalah. Biasanya biar mereka merasa agar mereka menyadari bahwa akan yang mereka lakukan salah. Tetapi ternyata hal tersebut justru akan merugikan anak. Terus posisi kontrol yang berikutnya adalah teman. Selain sebagai pendidik, sebagai ibu, sebagai bapak, kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Terus juga sebagai pemantau, kita melihat, memandang apa saja yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, menurut Bapak Ibu semua, yang bagus mana? Yang paling baik mana? Sebagai ya manajer. Sebagai manajer, kenapa kok posisi kontrol sebagai manajer ini hal yang sangat baik? Kita lihat slide berikutnya. Ini adalah contoh dari posisi kontrol yang sering kita lakukan kepada anak. Ini posisi kontrol sebagai pemukul. Ini adalah yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ini hal tersebut kadang tanpa sengaja kita lakukan kepada anak didik kita ketika mereka melakukan kesalahan di sekolah. Dari dua posisi kontrol yang pernah kita lakukan. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap kena senja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada
Dan posisi yang keempat adalah sebagai pemantau atau sebagai monitor. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari video tersebut Bapak Ibu bisa melihat posisi kontrol mana yang bagus untuk kita terapkan di sekolah kita. Di dalam posisi kontrol sebagai manajer, anak itu diberi kesempatan untuk menjelaskan apa alasan mereka untuk datang terlambat itu karena apa. Selain itu, anak juga diminta untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana caranya agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi. Itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, tempat hal ideal atau posisi kontrol ideal yang harus kita lakukan di dalam sekolah adalah posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul baik di sekolah maupun kelas kita. Nah, posisi kontrol sebagai manajer itu berhubungan dengan yang namanya segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Terus yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Berarti anak diminta untuk menjelaskan alasan-alasan mereka kenapa mereka datang terlambat. Terus berikutnya adalah menanyakan keyakinan atau solusi dari permasalahan yang anak tersebut alami. Ini adalah segitiga restitusi. Nah,
anak yang mencontek, padahal di dalam kesepakatan kelas 5 bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena anak berarti tidak jujur. Nah, bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru ya, pada saat ulangan harian ada anak yang mencontek dalam video tersebut. Ini ada teman atau ada anak yang mencontek murid lainnya. Maka hal tersebut perlu kita tangani agar tidak berlanjut, biar anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama dan bisa jujur ketika mereka mengerjakan tugasnya. Nah, di sini anak yang melakukan kesalahan saya panggil secara mandiri untuk menerapkan dari segitiga restitusi tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Jadi mereka tidak merasa bersalah atau merasa terbebani ketika melakukan kesalahan tersebut, tapi mereka menyadari apa yang mereka lakukan dan bisa kembali ke teman-temannya dengan pribadi atau karakter yang lebih baik lagi. Ini adalah praktek dari segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 5. Di dalam melakukan praktek segitiga restitusi tersebut, berarti kita dalam posisi kontrol sebagai manajer. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang sebagai penghukum atau membuat anak merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Diharapkan dengan mempraktekkan segitiga restitusi, anak tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Mereka dapat menyadari kesalahannya dan dapat memperbaikinya dengan cara mereka sendiri, tanpa kita paksakan atau kita mengharuskan anak seperti yang kita mau. Itu adalah praktek dari segitiga restitusi. Nah, ini juga tanggapan siswa yang tadi praktekkan tentang segitiga restitusi. Tidak ada salahnya ketika kita melakukan suatu pembelajaran di dalam kelas, kita melakukan refleksi agar kita tahu apa saja kekurangan kita dan kelebihan kita ketika kita mengulas materi tersebut, sehingga kita bisa menguatkan kebaikannya dan bisa meminimalisir kekurangannya. Itu adalah hal yang saya lakukan di kelas 5 kemarin. Terus berikutnya, ini adalah sebuah pantun untuk mengakhiri pembahasan tentang budaya positif. Sebuah pantun yang saya buat baru tadi. Saya bacakan. Sepasang nuri terbang di langit yang tinggi, beriring menembus dunia awan. Jadilah guru yang bisa menginspirasi, yang mau bergerak dan menggerakkan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir kegiatan pengimbasan dilakukan refleksi, yaitu tanya jawab dan umpan balik dari peserta pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif.
Umpan balik peserta pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Setelah pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif selesai, saya meminta umpan balik dari dua rekan sejawat yang ada di SDN 01 Pekiringan Ageng. Yang pertama yaitu dari Ibu Tri Resekiani SPD SD yang mengajar di kelas 1 dan merupakan guru senior di SDN 01 Pekiringan Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Resekiani. Saya adalah guru SDN 01 Pekiringan Ageng. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ena, pada pengimbasan budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah sini. Terutama untuk disiplin positif untuk peserta didik. Walaupun peserta didik di sekolah ini sudah disiplin, namun hanya menjalani karena didasari oleh peraturan yang ada di sekolah, bukan dari motivasi intrinsik peserta didik tersebut. Selain itu, sebagai pendidik bisa tahu apa saja posisi kontrol pendidik dan di posisi mana harus kita berada untuk mendisiplinkan peserta didik tanpa adanya paksaan ataupun hukuman yang berefek negatif bagi perkembangan psikis peserta didik. Dengan demikian, penerapan budaya positif diharapkan akan tercipta di sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga pembelajaran menuju kemerdekaan belajar dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik yang kedua yaitu dari guru kelas 4 di SDN 01 Pekiringan Ageng, yaitu Ibu Nani Ermawati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Ermawati. Saya adalah guru di SDN 01 Pekiringan Ageng. Bu Ena, beliau adalah sosok yang menginspirasi dan suka berbagi ilmu. Semoga pengimbasan tentang budaya positif kemarin bukan hanya sekedar tugas sebagai calon guru penggerak saja, namun juga bisa menerapkan dalam keseharian di sekolah ini. Selain itu, juga bisa menginspirasi guru yang lain untuk turut berperan aktif dalam menciptakan budaya positif, sehingga akan tercipta peserta didik yang berkarakter dan mempunyai tanggung jawab dan juga disiplin positif dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari guru atau peraturan saja. Dengan adanya budaya positif juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi peserta didik baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Guru bergerak Indonesia maju, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bukan hal yang mudah dan juga instan untuk menerapkan budaya positif di suatu sekolah. Namun juga bukan hal yang mustahil atau tidak bisa dilakukan. Perlu adanya proses yang panjang dan keteladanan kepala sekolah serta pendidik juga tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan dalam menerapkan budaya positif. Selain itu juga harus ada kolaborasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan yang ada di suatu sekolah agar budaya positif dapat berjalan dengan baik. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pantun yang ingin saya bacakan. Sepasang nuri terbang di langit yang tinggi, beriringan menembus birunya awan. Jadilah guru yang bisa menginspirasi, yang mau bergerak dan menggerakkan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.